Pernah nggak kamu ngerasa kamu hidup tapi nggak benar-benar hidup? Bangun pagi dengan kepala penuh beban, ngelewatin hari kayak robot, dan akhirnya tidur lagi tanpa merasa ada perubahan yang berarti. Padahal kita semua ingin hal yang sama, menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Kita ingin produktif supaya hidup terasa maju, dan kita ingin bahagia karena itu yang bikin semuanya bermakna. Tapi gimana caranya? Nggak semua orang bisa langsung jadi super disiplin, bangun jam 4 pagi, makan sayur tiap hari, atau meditasi di puncak gunung. Kadang, jawabannya justru bukan di perubahan besar, tapi di hal-hal kecil. Kebiasaan sederhana yang dilakukan terus-menerus bisa mengubah arah hidup kita secara perlahan, tapi pasti. Hari ini, gue mau ajak kamu ngobrol dari hati ke hati tentang 7 kebiasaan sederhana yang bisa bantu kamu hidup lebih produktif dan lebih bahagia. Bukan teori, tapi sesuatu yang bisa kamu mulai hari ini juga. Yuk kita mulai. Kebiasaan pertama, bangun lebih awal, tapi jangan dipaksa. Banyak motivator bilang, sukses itu dimulai dari jam 4 pagi. Tapi jujur aja, nggak semua orang cocok dengan ritme itu. Yang penting bukan jamnya, tapi caranya kamu memulai hari. Bayangin ini, kamu bangun 30 menit lebih awal dari biasanya. Nggak buru-buru, nggak panik. Kamu duduk sebentar di kasur, tarik napas dalam, lalu nyeduh kopi atau teh hangat. Langit masih gelap, udara masih sejuk, kamu buka jendela, lihat langit. Ada momen keheningan yang bikin kamu merasa, oke, ini waktuku, ini hidupku. Waktu pagi itu waktu emas, otak kita masih jernih, energi masih penuh. Kalau kamu bisa ambil waktu 15-30 menit buat dirimu sendiri sebelum dunia mulai ramai, itu udah jadi kebiasaan yang powerful banget. Nggak harus produktif dalam arti kerja, tapi sadar, hadir, tenang. Itu yang bikin kamu jadi pribadi yang lebih siap menghadapi hari. Kebiasaan kedua, tulis 3 hal yang kamu syukuri setiap hari. Kita hidup di dunia yang cepat banget. Sosial media terus membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kadang tanpa sadar kita merasa kurang, padahal mungkin hidup kita sudah cukup. Makanya latihan bersyukur itu penting banget. Setiap pagi atau malam ambil buku kecil, tulis 3 hal yang kamu syukuri hari itu. Nggak usah muluk-muluk, contohnya, hari ini nggak kehujanan. Makan siang enak bareng teman. Masih punya waktu ngobrol sama orang tua. Latihan ini ngebantu otak kamu untuk merekam kebahagiaan, bukan hanya masalah. Kalau dilakukan rutin, efeknya luar biasa. Kamu akan lebih damai, lebih rendah hati, dan lebih bisa menikmati momen sekarang. Bahagia itu bukan soal banyaknya pencapaian, tapi seberapa kita bisa menghargai hidup yang sedang kita jalani. Kebiasaan ketiga, buat to-do list pagi hari. Pernah nggak kamu ngalamin hari yang sibuk, tapi malamnya ngerasa, kok kayaknya nggak ngapa-ngapain ya? Itu karena kesibukan tanpa arah itu cuman kelelahan. To-do list itu ibarat peta, nggak harus panjang. Cukup 3 hal penting. Apa 3 hal yang kalau kamu selesaikan hari ini, kamu akan merasa puas? Contohnya, balas email penting, 30 menit olahraga, baca 10 halaman buku. Dengan begitu, kamu ngarahin energimu ke hal yang benar-benar penting. Setiap kali kamu nyoret satu tugas, kamu ngasih reward ke otakmu. Itu bikin kamu merasa berhasil, dan rasa berhasil itu adalah bahan bakar produktivitas. Bukan banyaknya kerjaan yang bikin hidup produktif, tapi fokus pada hal yang bermakna. Kebiasaan keempat, jalan kaki tanpa gadget 3 menit. Coba jalan kaki 10-15 menit tanpa dengerin apa-apa, tanpa buka HP. Awalnya mungkin aneh, tapi pelan-pelan kamu mulai merasakan angin, suara burung, langkah kaki, bahkan detak jantungmu sendiri. Ini bukan soal olahraga, ini soal koneksi dengan dirimu sendiri. Kita terlalu sering disibukkan sama notifikasi, jalan kaki tanpa gangguan itu kayak meditasi berjalan. Bisa jadi saat refleksi, bisa jadi tempat ide-ide muncul. Kadang kita nggak butuh jawaban dari luar, kita cuma butuh ruang tenang untuk mendengar diri sendiri. Kebiasaan kelima, waktu hening. Pernah coba duduk diam 10 menit tanpa ngapa-ngapain? Bukan scrolling TikTok, bukan nonton Netflix. Cuma kamu diam dan napasmu. Awalnya gelisah, tapi lama-lama kamu belajar menerima keheningan. Dan di situ kamu mulai sadar, banyak hal yang tadinya kamu pikir penting, ternyata cuma gangguan. Waktu hening ini bukan cuma istirahat, tapi juga proses riset mental.
Ini waktu untuk meletakkan semua beban dan mengingat lagi siapa kamu di balik semua peran, pekerja, anak, pasangan, teman. Keheningan adalah tempat kita bertemu kembali dengan diri kita sendiri. Kebiasaan keenam, belajar sedikit, tapi setiap hari, 4 menit. Nggak perlu kuliah online berjam-jam, cukup belajar satu hal baru setiap hari. Bir halaman buku, sen video edukasi 10 menit, satu kutipan yang kamu renungkan. Belajar itu bukan kewajiban, tapi cara merawat semangat hidup. Otak kita dirancang untuk tumbuh. Kalau kamu berhenti belajar, kamu akan merasa stuck. Tapi begitu kamu mulai lagi, meski pelan, hidup terasa lebih hidup. Jangan takut kalau prosesnya lambat, yang penting kamu terus bergerak. Kebiasaan ketujuh, tidur tanpa drama. Kita sering meremehkan tidur, padahal itu adalah pondasi dari segalanya. Kalau kamu tidur dengan pikiran kacau, bangun pun akan kacau. Makanya, mulai buat ritual tidur yang sehat. Jauhkan HP 30 menit sebelum tidur. Nyalakan lampu temaram. Dengarkan musik tenang. Tulis hal-hal yang bikin kamu tenang. Tidur itu bukan jeda dari hidup, tapi bagian penting dari perawatan diri. Dengan tidur yang baik, kamu akan bangun dengan energi yang baru, dan dunia akan terasa lebih ringan. 7 kebiasaan ini mungkin kelihatan sederhana, tapi justru disitulah kekuatannya. Karena hidup itu bukan tentang lari cepat, tapi tentang melangkah konsisten. Tentang merawat diri, bukan menghukum diri. Kamu nggak harus berubah total hari ini. Cukup pilih satu kebiasaan dari 7 ini, dan mulai. Besok tambah satu lagi, dan terus begitu. Bayangkan siapa kamu 3 bulan dari sekarang. Kalau kamu mulai hari ini, kamu nggak perlu jadi orang lain. Kamu hanya perlu jadi diri kamu yang sedikit lebih baik setiap hari. Sebelum video ini selesai, coba tutup mata sebentar dan tanya ke diri kamu. Apa satu kebiasaan kecil yang aku butuh mulai besok pagi? Tulis jawabannya. Lakukan. Dan ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang kamu ambil dengan kesadaran.